Shalom, bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Salam hormat, salam kasih, salam sukacita buat rohnya Bapa Surgawi yang berdiam dalam Bapa Eman Lahagu, buat Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang kedua kalinya, berinkarnasi menjadi manusia, berdiam dalam wadah Saudara Aditya Nugrahanto, Alfa O Omega. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Kudus, Roh kebenaran mempelai ilahi, Bunda Fe Hamdani, dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu, Sang Ratu Adil, dan juga para malaikat Tuhan yang berdiam dalam wadah tubuh anak manusia. Haleluya, praise the Lord. Di keempat penjuru bumi, semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya yang boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan bersama kita pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pertanyaannya di sini Bapak Ibu, bagaimanakah Kristus Yesus telah hidup? Mari kita merenungkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus lebih 2000 tahun yang lalu. Ia datang ke dalam dunia ini melalui seorang perawan Maria, yaitu melalui Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, ia datang ke dalam dunia ini dan hidup seperti apa yang dilalui oleh Yesus sejak daripada kecil, sejak daripada lahir ya. Dia tidak lahir di tempat yang mewah. Ia tidak diizinkan Tuhan lahir di hospital, di klinik, ataupun di tempat lahir yang punya tempat yang selesa. Tetapi ia lahir di kandang yang hina, lambang kepada kuasa kasih Allah Bapa di surga untuk mau menyelamatkan umat manusia yang hina, yang penuh dengan lumpur dosa. Manusia itu penuh dengan tai, dengan najis. Itulah lambang kepada dosa umat manusia. Namun demikian, Tuhan Yesus lahir dan sanggup untuk memikul salib, menyangkal diri, membayar harga yang mahal supaya dapat menebus umat manusia. Melalui karya penyalibannya, ia menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa mengira suku, kaum, ras, agama. Ia tidak membawa agama di atas muka bumi ini, tetapi ia menggenapi hukum kasih-Nya. Dia punya misi kehidupan adalah menyelamatkan umat manusia. Dan sama seperti yang dicontohkan oleh para murid Yesus. Ingat, ke-12 orang murid Yesus walaupun telah berkurang menjadi 11, tapi akhirnya di dalam perjalanan kisah para rasul digantikan oleh rasul yang baru itu. Boleh dikatakan semua kehidupan, ending kehidupan para rasul itu mereka mati martir, sama seperti yang dilalui oleh Yesus, menyerahkan dirinya untuk mati menyelamatkan seisi dunia. Demikianlah para murid Yesus Kristus, para rasul, mereka sanggup menyerahkan nyawa mereka mati martir demi untuk memberitakan Injil kerajaan surga yang dibawakan oleh nama Yesus. Ingat, pada zamannya nama Yesus ditolak oleh golongan guru Taurat, golongan imam, golongan pemimpin-pemimpin gedung ibadah yang ada di sinagog, pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu, pemimpin Romawi. Mereka membunuh Yesus. Demikianlah yang berlaku pada hari ini. Kita melihat kedatangan Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus memakai wadah anak manusia yang rendah hati, yang sangat rendah hati, yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dia Raja segala raja, datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Ramai orang tidak mengenal Dia, ramai orang menolak Dia, dan orang yang paling menolak Dia adalah para hamba Tuhan yang bergelar pendeta paste yang melayani. Merekalah keturunan ular beludak, merekalah keturunan yang melayani mezbah kudusnya di sinagog hingga pada hari ini, dan merekalah yang membawa umat manusia menerima tanda binatang. Mereka membawa umat manusia ditipu dan disesatkan. Namun demikian pada hari ini mereka mengadakan lagi
penipuan demi penipuan dengan mengatakan kepada jemaatnya, jangan percaya kepada kesaksian-kesaksian mereka. Jangan percaya kepada Aditya Nugrahanto, kepada Bunda Faye, kepada mempelai Bunda Faye. Jangan percaya kepada ketiga pribadi. Itulah penyesatan di atas penyesatan yang sedang berlaku oleh guru-guru palsu ini. Mereka sudah menjadi serigala berbulu domba. Tanpa mereka menyadari, mereka masih bangga dan ego dan melawan segala kesaksian-kesaksian yang ditebarkan oleh anak-anak Tuhan. Namun demikian, tetaplah bertahan sebagai saksi surganya. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus dihina, ditolak, dikatakan menggunakan Belzebul. Demikian juga para murid ditolak, dihina. Demikianlah di zaman akhir ini. Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus datang dengan penuh cahaya kemuliaan, tetap ditolak, tetap dihina. Demikianlah para saksi surganya. Apabila kita ditolak, kita dihina, kita berbahagia dan kita bersyukur karena telah mengambil bahagian di dalam penderitaan Kristus, di dalam salib Kristus. Namun demikian, Ia mengaruniakan cahaya kemuliaan. Ia menjanjikan perubahan tubuh supranatural barang siapa yang taat dan setia melakukan segala firman-Nya, mengikuti standar ilahi yang telah ditetapkannya. Ayo kita bangkit, tetap bersaksi, tetap berjuang, tetap berdoa dan berpuasa, tetap berjaga-jaga, tetap mengikuti up level frekuensi, up level iman kita. Iman kita tidak mati setakat penyaliban Tuhan Yesus Kristus, karya salibnya, tidak mati setakat zaman pencurahan Roh Kudus, tetapi iman kita pada hari ini bangkit up level. Kita telah melihat kedatangan ketiga pribadi yang esa. Mereka datang untuk menyelamatkan umat manusia, namun mereka ditolak. Mereka datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Mereka penuh dengan cahaya-cahaya kemuliaan, tetapi dunia tetap menolak karena dunia tidak mengenalnya. Berbahagialah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan. Hanya sedikit yang mempunyai mata hati yang bisa mengenal ketiga pribadi yang esa. Perhatikan pengajaran-pengajarannya. Perhatikanlah apa yang dilakukannya. Cawan murkanya telah ditumpahkan. Segala penipuan ke atas muka bumi ini telah dibukakan oleh ketiga pribadi yang esa. Namun dunia tetap saja menolaknya. Para pendeta pastor, hamba-hamba Tuhan menolaknya. Merugilah kalian yang mendengar, menyendengkan telinga kepada hamba-hamba Tuhan yang membawa penyesatan yang akan ke depannya, membawa Anda menerima tanda binatang itu, membawanya menerima berdos-dos lagi, sehingga membawa umatnya ke jurang kebinasaan, menjadi zombie yang merosakkan tubuh. Kekejangan urat saraf akan terjadi karena menerima berdos-dos cairan tanda binatang itu. Salam sadar, salam pertobatan. Marilah kita mengikuti ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di atas muka bumi ini. Cawan murkanya sedang terjadi pada saat ini. Barang siapa menghujat pekerjaan Roh Kudus, menantang akan dia, akan menerima murka-murka Tuhan. Karena masa-masa ini adalah masa penghakiman dan penghukuman. Hukum tabur dan tuai sedang terjadi. Tuhan Yesus datang membawa upah kepada mereka yang melakukan firman-Nya sesuai dengan perbuatan anak-anak Tuhan masing-masing pribadi. Apabila kita mau menghujat, menolak pekerjaan yang ilahi pada saat ini, nantikanlah cawan murka Tuhan yang menimpa di atas kepala masing-masing pribadi sekiranya enggan untuk bertobat, karena peluang dan kesempatan yang dia berikan sangatlah berharga. Dia penuh dengan belas kasihan, dia penuh dengan cinta kasih, namun dunia menolaknya. Oleh karena itu, cawan-cawan murkanya ditimpakan. Elemen api, angin, air, tanah, bulan dan bintang, gempa bumi, gunung berapi, tsunami. Matahari juga sedang bereaksi pada saat ini dengan panas yang membara. Sesungguhnya amarahnya sedang bernyala-nyala pada saat ini. Lihatlah, api akan melanda, merajalela, melahap banyak tempat. Oleh karena itu, marilah kita salam sadar. Pada saat ini cawan murkanya sedang terjadi. Shalom, shalom Elohim. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Haleluya, praise the Lord. Amin.